Hari ini dapat bersama-sama melaksanakan sebuah tugas besar penyelesaian tata batas menuju penetapan kawasan hutan 100% di tahun 2023. Dengan ini saya secara resmi memberikan penugasan pemberangkatan untuk kerja lapangan tim tata batas bekerja di lapangan. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Jadi terkait dengan launching sudah dilakukan Menteri Harga dalam rangka kecepatan penetapan kawasan hutan 100% di Indonesia ya. Kita salah satu BPKHTL yang mendapat tugas yang cukup berat karena target kita itu di Sumatera Utara ada sekitar 6.000-an kilo. Kemudian di Sumatera Barat itu ada 3.000-an kilometer. Kita harus mengambil langkah-langkah strategi ya, karena mengingat lokasi yang akan kita tata batasi pada umumnya saya lihat itu berdasarkan pengalaman banyak pemukiman yang sudah berada di kawasan hutan. Dalam hal kedatangan kami pada saat ini untuk menjumpai Bapak, karena selama ini dari tahun 2018 asumsi masyarakat itu, dan kami juga jadi berasumsi sama pemerintah yang lebih tinggi, karena asumsi masyarakat setempat kepada kami para pemerintah setempat desa sudah ada pemohon pabrik. Karena apa? Dalam pengurusan TORA dan tangan masyarakat kami minta, KTP masyarakat kami minta, dan sudah bertahun-tahun realisasi tidak ada. Dan akhirnya masyarakat mengasumsikan kepada kami bahwa kami itu adalah pemohon pabrik. Dan kami juga mengasumsikan pemerintahan tertinggi yang pada saat ini memegang program TORA. Dan kami juga jadi berasumsi bahwa sana ini adalah hanya pemohon pabrik saja. Kami Kabupaten Simalungun atau warga negara Indonesia ini kami kan gitu kira-kira Pak. Kami menilai ini nggak tahu lagi mau kemana. Kalau ada tangga sampai ke langit, kami akan jumpai Tuhan itu biar mau Tuhan itu membantu kami. Karena memang satu-satunya seperti itu. Karena udah capek. Ya, karena terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sudah timbul di beberapa waktu yang lalu, sebenarnya cukup berat tantangan kita dalam pelaksanaan tata batas di lapangan. Dan yang tidak kalah pentingnya terkait dengan ketersediaan SDM ya. Saya sepakat dengan arahan para balai tadi bahwa karena memang banyak beban volume pekerjaan di seksi PPKH itu di tahun ini, maka kita akan fokus semua sumber daya tenaga teknis kita untuk mensukseskan hal tersebut. Semanu udah. Tutup baik. Nah, persiapan yang pertama yaitu persiapan administrasi. Ini mencakup persiapan administrasi persuratan, khususnya terkait dengan surat menyurat instansi atau pihak yang terkait dengan tata batas, apakah itu panitia tata batas, pihak kabupaten, provinsi, dan pihak-pihak lainnya ya.
Adapun prosesnya, tata batas tersebut yang diselenggarakan oleh panitia tata batas kawasan hutan dimulai dari rapat trayek batas. Ya. Trayek batas ini itu sudah ditentukan ya atas dasar peta kawasan hutan yang sudah ditunjuk atau dibuat oleh KLHK. Nah kemudian itulah yang kami bahas ya di panitia tata batas kawasan hutan, dan itu menjadi dasar kami dalam pelaksanaan pemancangan batas sementara. Panitia tata batas menetapkan areal-areal yang disepakati untuk dilakukan tata batas. Semua panitia akan menandatangani peta trayek batas tersebut dan menjadi acuan dalam pembuatan peta kerja dalam pelaksanaan pemancangan batas sementara. Di volume kegiatan sebesar ini yang paling penting satu adalah komunikasi dan koordinasi. Nah itu hal yang gratis yang bisa kita lakukan, yang bisa mengkawal, memantau, mengevaluasi setiap rencana yang sudah kita susun. Kadang-kadang di beberapa kegiatan ada kendala-kendala atau masalah, lalu ketika itu memang sudah diinformasikan ke kita, misalnya apakah dari ketepatan waktu pembiayaan, misalnya di dokumen pertanggungjawaban. Nah hal seperti ini perlu terutama juga di internal kita maupun di antar pimpinan. Ini perlu kita bangun komunikasi, begitu juga dengan teman-teman pelaksana, supaya tadi kegiatan di lapangan berjalan dengan baik, tapi dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan juga terselesaikan dengan baik. Itu satu bagian yang tidak terpisahkan. Selamat siang Pak Harit. Kita Pak mau mengadakan rapat dari kantor. Tanggalnya tanggal 12 sampai 14 Februari. Kebutuhannya 98 teks Pak. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ridho Allah SWT, dan kita harapkan semoga Allah SWT memudahkan langkah kita. Di pagi hari ini kita membuka acara, mudah-mudahan kita mendapat hidayah serta mendapat perlindungan dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim, acara kita mulai. Selamat bertugas Bapak-Ibu sekalian. Pagi hari ini saya harus membekali teman-teman semua, karena prinsip dasar kita harus memahami semuanya tentang kawasan hutan. Karena kalau tidak mengerti kawasan hutan, berarti lapangan hanya tahunya mengukur aja nih. Ya. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau kita nggak memiliki gambaran, tidak bisa memberi gambaran kepada masyarakat, pasti bentrokan itu akan lebih tinggi. Apakah ada acuan terkait dengan pasos, pemukiman maupun persawahan Pak yang menjadi objek prioritas terkait dengan pelepasan Pak? Acuan kita atau panduan kita adalah instruksi kerja ya, atau peta kerja yang ditandatangani oleh Kepala BPKTL. Nah, nanti itu saja Pak, jadi dipancang berdasarkan koordinat yang ada.
pasang di semua titik. Berdasarkan itu kasih cat warna merah pucuknya, atasnya kasih nomor. Nah, ini dibuat per 100 meter, gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau ternyata ada sawah di situ? Nah, tentu Bapak sekalian, patoknya itu di titik itu, tapi ambil koordinat yang sawah tadi, misalnya ke dalam sawahnya gitu kan, atau pemukiman, ambil titiknya. Kita gunakan GPS ya, jangan pakai Avanza ya. SDM ini harus memenuhi spesifikasi atau memenuhi kriteria. Salah satunya adalah juru ukur. Nah, itu alat ukur yang kita gunakan dan kita jadikan standar adalah GPS mapping ya, GPS mapping, dan juga masih dibolehkan menggunakan GPS navigasi. Nah, namun demikian kita juga butuh alat-alat pemetaan, semisal plotter, scan dan lain sebagainya untuk nanti dalam proses pencetakan peta sebagai output dari kegiatan ini. Kami siap melaksanakan penataan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat 100%. Yes, yes, yes. Oh, lagi makan? Lagi makan? Iya. Selamat siang, Bu. Konsultasi. Nah, kalau digambar di sini mulai dari Tanjung Dolok ya. Aeknauli ya. Berarti yang tergambar di peta ini di zaman tahun 59 tergambar yang punya adalah Tuan Panahatan dan Tuan Sibagandi. Kalau di ini toh, kalau di Simalungun semua Partuanun. Tuan Tanah Jawa, Tuan Tuan Panahatan, Tuan Sibagandi, Tuan Parahapat, Tuan Girsang gitu. Itu sini ada semua. Karena statusnya kan hutan lindung tuh. Dari dulu ada berusaha untuk mencoba supaya hutan lindung, supaya dikeluarkan ke kawasan, sudah pernah mencoba. Kita itu sebetulnya Pak, memang ya gimana ya, ya tidak berbuat banyak karena memang kayaknya kami nggak punya daya gitu loh. Cuman kadang-kadang anak saya, anak akang yang di rombongan itu toh, dulu kan datang tomat cabai di situ, datang ke hutan dan dilarang. Nah, datang mereka tuh bawanya kampak. Ini sejak negara ini berdiri, di tanah opung saya dari dulu kami bertanam di sini. Tinggal milih, gitu. Situ mati atau saya mati. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Pada hari ini terkait dengan surat perintah tugas dan kunjungan dari tim dari BPKH yang akan melaksanakan kegiatan pemacangan batas sementara dan identifikasi hak-hak BP3 di sepanjang kawasan hutan. Nah, jadi gini Pak, kami ini juga terbagi-bagi berdasarkan tim. Yang lebih sama saya nanti. Nah, jadi belum tentu sudah ada pembagian petanya masing-masing. Misalnya contoh satu peta ini belum tentu satu regu Pak. Mungkin ada ini global ya. Ini global misalnya. Ini pun semua Pak. Kalau kayak ini kan kita ada peta ada beberapa set. Nah, jadi gini lah Pak, intinya biar kelancaran kerja dukung. Oh iya siap. Jadi area yang kita ini sekarang ini, kalau yang hampir dekat ke pemukiman ini posisinya sekarang ini sudah ada dipergunakan oleh masyarakat. Walaupun itu ya artinya ya garap-garap aja lah, garap-garap aja kan. Tapi ini sudah berlangsung lama. Kami meminta bantuan tenaga dari Bapak Ibu semua selaku pemegang pengelola di lapangan dari KPH maupun dari dinas maupun PT lainnya. Nah, untuk itu karena teman-teman kita ini di lapangan sudah mulai jalan ya pada hari ini dan besok mungkin masih tahap koordinasi dengan beberapa instansi di lapangan karena proses pemancangan batas sementara ini adalah proses yang paling penting dilakukan ya, jangan sampai nanti pelaksanaan itu di lapangan tidak tergali informasi yang di lapangan maupun informasi adanya
hak-hak yang ketiga atau hak-hak lainnya ataupun mungkin benturan di lapangan perlu kita antisipasi secepat mungkin. Tanah yang diusahakan masyarakat secara umum itu secara turun-temurun bahwa memang dari situ dia hidup dan tidak mempunyai katakanlah legitimasi hukum atau usulan apapun enggak. Jangan dianggap sebagai intimidasi. Kalau bisa, memang apa yang menjadi bahan keresahan hati Bapak Ibu selama ini tetap aja disampaikan. Ya, jangan mentang-mentang nanti direkam di luar tangan bersuara. Kalau kami hidup kami di tengah hutan, untuk apa ada masyarakat di situ kalau tanahnya nggak bisa dikuasai, selama ini milik kami. Nah, dalam pengambilan batas sementara ini, itulah yang kita inventarisir tadi. Kalau memang yang di jalur itu dia pemukiman, itu bisa langsung keluar. Kita jurung nih yang persis di jalur. Ini kita jurung. Kita jurung. Jadi dia di garis titik-titik kita. Terus saya menanda di sini. Maksudnya ini diluruskan atau digimanakan nanti? Nah, ini kita ikutin dulu, kita tanda. Kalau bisa nanti ini gini kita bikin. Ada sedikit nih Pak Nando. Jadi tim monitor ini kan nampaknya selain teknis juga ada juga untuk masalah sosial budaya maupun kegiatan-kegiatan penggunaan kawasan hutan maupun kesurangan ini. Misalnya tanah datar yang dari tahun ke tahun ini permasalahannya selalu muncul di pas pelaksanaan di lapangan supaya bisa juga tercover oleh kita yang di dinas maupun di KPH gitu Pak. Pasanglah muka ditahan, ambilkan umpan pun derima. Iya, ada minggu. Langkat berseri kita doakan, rakyatnya makmur lagi sentosa. Kemudian memang beberapa tim kita di lapangan itu kita sudah susun sedemikian rupa penempatannya, dan mungkin dari KPH misalkan KPH Siantar ternyata ditempatkan di Asahan, tapi itu perlu juga kita beri kita awasi anggota kita itu di lapangan. Kami di KPH Pindaman saya lihat anggota saya itu banyak yang berada di Unggul Kota. Anggota saya itu semua perlu saya kerahkan, tambah lagi berapa kepala seksi ada 3, kemudian ada juga driver saya masukin, juga akan adik-adik kita yang tenaga bantu juga saya masukin semuanya. Sehingga kami di kantor nggak ada lagi orang yang bisa saya tahu. Ya, saya tahu Pak Indra. Ini kacau saja di Pak Nando. Ya, makasih Pak Indra. Pemancangan batas sementara itu dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada masyarakat atau kampung ya, pasos-pasos ya yang berada di sepanjang trayek ya. Antara trayek ini kan prioritas kami kan antara batas kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan.
apa kabar? Sehat. Anggota sudah di sana Pak Bupati kan, sudah dapat arahan ya? Iya. Mungkin nanti akan ketemu kita juga. Ada perintah Pak Nono? Oh, sudah kemarin saya lihat tuh surat Pak Bupati sudah dapat dukungan itu. Mantap Pak Bupati. Iya. Makasih Pak Nono. Siap, nanti kalau ada kendala nanti anggota saya lapor Pak Bupati ya. Oh iya. Pokoknya iya. Oke. Kita tunggu perintah Pak Nono. Aduh, jangan gitu bos. Oke, makasih Pak Bupati ya. Ya. Ini dari Kedis mana ya Pak? Saya ada Sumbul. Bisa Sumbul. Tahun Tenas. Saya yang dekat juga Pak. Yang berbatasan dengan hutan. Desa apa ya? Hah? Desa apa? Oh, desa Rambai. Kota Juruk. Kawasan hutan itu yang ditunjuk ditetapkan. Jadi untuk saat ini beberapa bagian dari desa-desa kita masih ditetapkan ditunjuk sebagai kawasan hutan. Walaupun sebelum negara kita ini berdiri mungkin sudah berladang ini pulang kita di sini kan gitu. Dengan kita penandaan batas sementara ini, pemukimannya yang pasti lepas, tapi jumlah-jumlahnya tergantung verifikasi berkas. Nah, jadi kedepannya ketika batas definitif nggak lurus lagi garisnya udah. Kami kan belum tahu nanti di mana batasnya ini. Tiba-tiba dua hari ini nanti datang warga kita Pak mengurus surat lahan inilah. Kita kan belum tahu di mana tadi kawasan hutannya. Nah pula nanti udah kita survei ke desa saya, ini udah lahan hutan, nggak boleh lagi ditanami kita bilang Pak. Wah itu berantem kita nanti. Enggak, sana nggak berantem Pak, sana nggak berantem. Paling kalau nggak gini, siri. Tiga dulu. Ini masih kampung. Oh di sini. Ya, tiga dulu. Padat. Ya, setelah padat. Ini kita daerah sini, inilah namanya infonya dari mereka itu punya keluarga tanah Panahatan. Ya, nah ini. Tanah ini milik Yayasan Pomparan Tuan Panahatan. Tidak pernah diperjualbelikan. Kita mau cek ini sekarang. Kita akan jumpai keluarganya dan mungkin ada kepala desa yang bisa menjelaskan juga. Terus saya kira. Saya datang kemarin ini sebenarnya ingin menyampaikan proses itu sendiri, kemudian perlu juga saya mencari informasi dari Pak Pangulo ya. Nah ini yang disampaikan kepada kami kemarin ya, kalau di sini memang ini sudah diterbitkan ditandatangani 29 pengatur agraria pada saat itu ya, tahun 1959. Nah di sini kan digambarkan yang nomor 1. Lihat ini Benyamin Sinaga inilah sebenarnya gelarnya Tuan Panahatan ya. Berdasarkan pengamatan kita selama ini bahwa di dalam kawasan hutan itu masih banyak pemukiman ya, pasos-pasos yang masih berada di dalam kawasan hutan ya. Bukan hanya itu, tapi juga ada tanah-tanah masyarakat yang dulunya memang sudah dikuasai ya dalam bentuk pertanian, ada tambak, ada sawah. Itu menjadi masalah juga nanti dalam pelaksanaan tata batas karena pasti mereka akan menuntut hak mereka. Ini kami menghadap sebelum kita ke lapangan ada pengumuman yang
akan Pak Kades tanda tangani bahwa pengumuman ini intinya terkait apa Pak Kades? Hak atas tanah ya yang dimaksud tadi dengan pihak-pihak ketiga itu kan bisa masyarakat, bisa perusahaan kan gitu Pak. Putih gitu toh udah lama yang kita kuasai kan gitu. Sejak zaman Belanda udah berdiri kampung ini. Sehubungan dengan pelaksanaan pemancangan batas sementara dan identifikasi hak pihak ketiga kawasan hutan, maka kepada masyarakat desa Kuta Jurung diberi kesempatan untuk memeriksa batas-batas kawasan hutan dimaksud dengan didampingi oleh petugas pelaksana pemancangan batas kawasan hutan dalam jangka waktu 30 hari sejak diumumkan. Jadi kita bikin ini oke. Oke Pak, tutup kan? Kelihatan? Ini masih wilayah hutan dia? Iya, memang dia saya di sana dia batas wilayah itu di desa di batasnya Kuala Lama dengan Ibu Sabah. Sama batas itu? Iya, itu. Nah, sini kan ada masyarakat nih. Masyarakat. Jadi kami patoknya nanti di dekat-dekat masyarakat ini. Hak ketiga yang bisa dikeluarkan di sepanjang trayek yang saya maksud tadi, bila mereka bisa menunjukkan bukti bahwa surat mereka, ya, sepanjang bukti hak tersebut terbit bukan kawasan hutan pada saat itu, maka panitia terbatas kawasan hutan akan mengeluarkan dari kawasan hutan. Aku bilang tadi lah, kita disuruh minta pajak. Sedangkan sekarang aja dari zaman nggak mau, nggak ada lagi transaksi untuk apa? Jual beli. Jadi mana mau orang sekarang udah jadi masalah ini sekarang ini kan. Ini penutupan PBB. Itu adalah seperti bentuk kewajiban masyarakat sebenarnya. Karena memang dia sudah berusaha di situ. Ada yang memang dia sudah hasilkan dari situ. Seperti mungkin ada hasil rempah-rempahnya lah. Iya, karena sekarang lah transaksi mau jual sekarang ini. Karena itulah yang nggak bisa. Kenapa? Sedangkan saya sudah memiliki tanah itu sejak dari nenek moyang saya sudah apa katanya. Kenapa sekarang ini nggak bisa dikeluarkan surat untuk transaksi jual beli? Itu bahan masukan, kan itunya. Iya. Itu bahan masukan ke pemerintah. Itu permanen ya? Mana? Nanti nggak Pak Kadus? Ini udah termasuk turun-menurun dari kakek nenek kami. Udah berserar 3-4 generasi. Kalau masyarakat sini itu aja yang perlu nggak perlu Iya. Cuma itu tadi lah, itulah tadi susahnya. Sertifikat ya nggak bisa. Iya. Mau ke bank bayar. Mau minjam ke bank nggak bisa. Ya itu. Jadi kami pun istilahnya masyarakat Desa Tanjung Bampu merasa keberatan. Lantaran kami udah turun-menurun tinggal di Desa Tanjung Bampu. Bukan di Desa Tanjung Bampu aja. Di dalam sana pun masih ada kampung kami pindahkan kemari. Nah, jadi kami mohon kepada pemerintah supaya tanah Desa Tanjung Bampu
dibebaskan dari jalur kuning. Kegiatan terberatnya itu untuk bicara. Nah, jadi kalau kita berbicara ke camat, ke desa, itu mungkin karena mereka secara struktural ada tingkatannya, jadi bahasanya lebih mudah. Tapi ketika berhadapan dengan masyarakat, 10 mereka datang, ini 10-10-nya harus kita upayakan untuk paham apa yang kita kerjakan. Karena kecenderungan kan wilayah yang kita sebut kawasan hutan itu sudah didiami, diusahai dari beberapa generasi sebelum mereka. Jadi sekarang kita bilang kawasan hutan kan susah mendudukkannya, susah merasionalkan buat masyarakat. Setiap masyarakat yang kita jumpai gitu. Jadi kalau ada misalnya 10 titik, kebetulan mereka ada di titik itu, 10-10-nya harus kita ajak bicara. Mungkin kami lanjut ke Lubuk Saban sama Kuala Lama, Pak. Tinggal 2 lagi di sini. Kalau untuk di pinggir pantai, biasanya itu adalah kawasan wisata, hampir sebagian besar, pemukiman penduduk, dan ada juga beberapa perusahaan-perusahaan perkebunan yang sebagian kawasannya berada di dalam kawasan hutan. Bupati merespon sangat baik ya, positif. Ternyata banyak hal-hal yang beliau sampaikan terkait dengan masyarakatnya yang sudah bermukim di dalam kawasan hutan. Dan ternyata memang masih banyak perkampungan yang masih berada dalam kawasan di sekitar pesisir. Jadi Pak Bupati menyampaikan bagaimana proses penyelesaiannya, ya tadi sudah sampaikan baiknya apabila Pak Bupati bisa mengusulkan menggunakan APBD-nya untuk inventarisasi PBT-PKH atau dengan TORA ya. Nah, hal itu bisa memungkinkan masyarakat tersebut bisa kita rekomendasikan dikeluarkan dari kawasan hutan sepanjang memang sudah lama bermukim. Kegiatan ini sebenarnya ya harus dilaksanakan. Kenapa? Karena kita harus menegaskan posisi kawasan itu di lapangan. Nah, tapi kita tidak juga mengabaikan hak-hak pihak ketiga yang sudah terlanjur ataupun sejak dahulu mereka sudah berada di kawasan hutan tersebut.
Kan dia nyurvei ada mawar di sini. Itu dihubungi juga. Tapi sampai kapan orang itu bertahan bilang? Itu udah permukiman masyarakat. Kalau rumah dia ini kita habiskan, kemana orang itu bilang? Kok tinggal diam kalian bilang? Oh, keluar mawasnya. Udah dekat kampung-kampung ini mawar. Lantaran apa? Udah dihabiskan semua. Harimau pernah masuk ke kampung. Iya. Resiko juga ya. Kami masyarakat sini, terlebih saya sebagai kepala desa, hanya tahu ini TNGL gitu aja. Batas TNGL sama batas ladang masyarakat gitu aja. TNGL kan bisa diganggu, udah nggak diganggu gitu. Paling ujung itu kampung perteguhan. Ini Pamah Simelir. Nah, kalau dulunya masyarakat ini nanam kopi, bambu, tapi ya tahulah kalau bambu Pak 5 tahun sekalinya baru bisa. Nah, makanya dari dulu udah banyak masyarakat sini yang mocok keluar. Tapi ya mudah-mudahan selama kemajuan wisata ini di desa kita, udah banyak lah yang menampung pekerja di sini Pak. Makanya kami bingung. Alasannya nggak bisa disertifikat gitu. Kalau enggak ada orang yang menerangkan, mengasih arahan sama kami nggak tahu Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Aduh maaf Pak, saya ini orang tua dan orang tua pun tidak kurang ajar ya Pak ya. Tapi saya tidak maafkan sama Bapak ya. Pak, saya kira Bapak. Ya lain kali nggak boleh memaki-maki orang Pak ya. Ya Pak, karena saya tidak pakai polisi lagi nih kok bilang. Jadi Pak, orang tua, ya orang tua penipu kan. Jangan apa dari saya Pak, terima kasih dari Bapak ya Pak ya. Iya, soalnya saya pun bapak maki-maki tadi pun saya kaget juga tadi tuh. Secara umum masyarakat Langkat ya, mereka secara umum nih untuk masyarakat yang asli sudah sadar tuh Pak. Sadar yang namanya kawasan hutan. Contoh. Tapi mungkin yang tantangan itu mungkin banyak dari pendatang, juga mungkin banyak dari ya mungkin kayak ini ya perusahaan. Memang kalau musim hujan kayak kalau hujan lah nggak sarankan lah ya kita dari darat Bang ya sini. Oke, ini adalah diikat jalan masuk kita, kurang lebih 400 meter dari sini nanti ada pal batas titik 117, batas antara hutan lindung dan hutan dengan kawasan APL milik masyarakat. Jadi ini sebagai titik penanda sebenarnya jalan masuk kita nanti, apabila nanti memang ada tim untuk memeriksa, ini adalah titik penandanya. Agak unik ya, karena banyak perusahaan di Langkat itu HGU-nya itu justru keluarnya dari Banda Aceh gitu kan. Arealnya banyak masuk ke Langkat. Jadi memang secara koordinasi menjadi lebih susah kita, karena banyak orang perusahaan justru bingung gitu. Ketika kita tanya secara dokumen dan secara surat, loh kita asal suratnya dari ini, dari Banda Aceh katanya. Tapi kalau secara umum kalau masyarakat di Langkat, mereka itu karena bakau ya, sudah sangat paham betul itu bahwa itu kawasan gitu. Yang penting udah dekat kita di situ. Jalan lah. Jalan. Kalau naik kereta nggak jalan dia naik. Matang ya, karena dia yang ambil. Yang orang ini Perusahaan di dalam kawasan hutan, nah bagaimana pula dengan yang perusahaan ini, atau ada satu orang menguasai lebih dari 5 hektar, ada 100 hektar,
12 hektar. Nah, itu penyelesaiannya nanti dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021. Itu tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi terkait lahan-lahan terbangun yang di dalam kawasan hutan. Nah, nanti di situ nanti akan dilihat apakah itu layak untuk dilepaskan atau diberi akses legal, ya, diberi izin. Jangan sampai semua yang sudah dikuasai itu sekarang itu ilegal. Kita harus melegalkan semuanya. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Pekerja, ya, turunannya itu PP 24, ya. Salah satu PP 24 Permendakan nomor 7. Semua masyarakat atau perusahaan itu harus diberi kepastian hukum. Di Kecamatan Harau, tepatnya semua negara ini berada di satu kecamatan pimpinan di Kecamatan Harau. Kebetulan ini salah satu lokasi yang dimonitori oleh Pak Akbar kemarin, Pak. Nah, untuk di trek sendiri memang itu terdapat satu akses jalan ke Jorong Bulu Kaso. Kampungnya ada di dalam, Pak, izin. Memang baik ketua Jorong ataupun masyarakat itu sudah paham, sudah mengetahui bahwasanya perkampungan, lahan-lahan mereka yang di dalam itu berada dalam kawasan. Dan semua kepala desa mendukung, tapi khususnya Titiban tadi yang kebetulan ada beberapa yang trek kita itu memang ada masjid, sekolah. Sepanjang trek ini sudah banyak dibuka kebun oleh masyarakat, tapi nggak ada pemilik karena ini masih tanah adat, tanah wilayah. Ya, nanti ini direnesis ke jalan ini, ya, keluar pokoknya ada jalan, keluar di jalannya. Pertama-tama kami ini di Sungai Lepan, transmigrasi Sungai Lepan. Kami kan 500 kepala keluarga. Tahu-tahu dijual bupati, tinggal 1.500. Itu supaya saya bentrok sama kita. Minta tolong gubernur, bupati supaya saya mau berdamai. Jadi diambillah kesimpulan, pendek cerita supaya jangan ribut. Saya mau kemauan pemerintah, tahu-tahu sekarang gini lah luntang-lantung kami, nggak tahu arah kami sekarang. Jadi maka saya jadi bingung. Jadi permohonan saya supaya masalah ini kalau bisa ya supaya segera selesai. Sebab sudah mau replanting sawit. Maka saya jadi heran sekarang, tanah ini dibeli pemerintah. Diserahkan sama kami tanah itu 2.500 hektar. Oh, dulunya ini tanah veteran? Tanah veteran ini dibeli. Oh, LPRI? Iya, veteran itu. Legim veteran. Yang dibilang Pak Tarigan bahwa itu HPT, itu semua sudah keluar sertifikatnya. Itulah sekarang ini rencana kami mau bermohon ke Menteri supaya jelas status tanah ini. Saya udah umur 85. Nggak tahan lagi saya berpikir, udah mau muntah. Asal saya teringat ini, sejarah tanah ini, mau muntah aja saya. Nggak tahu saya bilang di negara kita ini. Jadi intinya tetap bisa kami lanjut kerjaan kami di sini kan? Bisa. Nggak saya larang. Di sini kandang ayam juga, Pak. Sudah kita jumpai, kebetulan yang punya setruk ini, Pak.
Beda sertifikat. Seperti sudah, tapi dia nggak banyak di situ nggak berani memberi. Ada yang beberapa yang bisa memberi. Ada pemukiman, ada kantor desa, balai desa, itu luar biasa semuanya, hampir semuanya desa Sukamaju berada dalam kawasan. Kemudian sawah yang di sekitarnya itu juga terkoneksi dengan trayek. Jadi cuma menurut keterangan kepala desa, waktu itu sumber irigasinya itu putus dan sampai sekarang belum melakukan perbaikan. Tetapi kalau bentuk terasering-nya segala macam itu memang benar-benar persawahan. Kondisi peradangan itu dominan kebun sawit, ada juga mungkin beberapa spot salak gitu. Hampir sama tuh, ada sawit, di selanya salak, nanti ada sawit lagi. Sepertinya antara kawasan pemukiman, persawahan, perladangan dengan hutan ini masih abu-abu, belum secara tegas. Dengan program trayek kita ini, inilah mau ditegaskan. Kalau pemikiran saya, Pak. Tapi kalau pikiran ada yang lain juga berpendapat, benarnya bukan begitu, Pak. Bagaimana kita supaya mendapat ada status kepastian, itu satu sisi. Tapi kalau dikatakan nanti itu menjadi tegas, yang ini hutan, ini apa, tidak lagi, pertanggungjawaban kami Pemkab ini kan jadi masalah, Pak. Apalagi pertanggungjawaban anggaran-anggaran. Kalau yang malu, masyarakat petani di kawasan sana karena abu-abu, kalau dibantu program pemerintah, kenapa? Ya merasa itu memang kelompok taninya di kawasan perkampungan. Intinya, Pak, kalau ini nanti jadi tegas pembatasan antara hutan kita rapat kita hari ini, beban kami tentu sangat-sangat berat, kami nanti yang menekan. Jadi kami ingin juga pencerahan. Kapan yang direncanakan pemasangannya, Bos? Inilah rangkaian dari situ, Pak. Kita berkoordinasi dulu dan selanjutnya nanti kita akan ke kecamatan, Pak. Wilayah-wilayahnya bisa mana saja nanti biar bisa kita komunikasikan dengan Pak Camatnya. Nah, wilayahnya pertama untuk kecamatan Simanindu, baru kecamatan Kalian. Ya, ada kemarin itu ada beberapa perubahan batas peta yang kemarin itu yang itu belum definitif. Nah, saran kami kemarin Pak Robi ya. Iya. Itu yang belum definitif juga, kalau kayak bisa kami dapat walaupun seperti apa bentuknya gitu. Ini udah kena terik matahari tapi tetap dingin. Ya, tapi makin hilang gitu. makin dingin. Kita mana? Mana dia, Pak Regar? Dan memang kita sekarang ke tempat yang cetak tali itu. Halo, Assalamualaikum. Bang, kesini Bang sekarang, Bang. Yang paling simpel itu, Bang, untuk pendekatan ke masyarakat itu sebenarnya kita nggak hanya memberikan pengertian soal peraturan, tapi bisa kita posisikan gimana kalau kita yang jadi masyarakat di situ. Ada yang dibawa nggak? Jadi sebenarnya 80% keberhasilan tata batas definitif pemasangan patok ini ada di penataan batas sementara. Kalau udah bisa kita tangani masalah dari situ, udah bisa kita kasihkan informasi dari situ, penataan batas definitif pasti kayak sekarang ini lancar-lancar aja. Kalaupun ada yang bertanya pasti 1-2. Dan yang juga yang paling utama itu kita bawa perangkat desa. Karena sebenarnya masyarakat pasti lebih percaya sama perangkat desa yang sering dia buat urusan daripada sama kita, petugas. Kebanyakan mereka menolak itu karena tidak tahu sebenarnya. Loh, kok tiba-tiba dipatok tanah saya? Itu paling utama itu. Pertanyaan paling utama itu, kok tiba-tiba dipatok? Kita posisikan kita sebagai masyarakat juga sebenarnya.
Jadi jangan karena kita sini sebagai petugas datang dengan arogan atau ini SK sesuai SK 6069, itu kan nggak bisa kalau kayak gitu. Kita sampaikan gimana harus peraturan yang berlaku dan apa jalan keluarnya. Dan itu juga sih fungsinya kita bawa masyarakat setempat. Kita meskipun rimbawan, meskipun udah sering keluar masuk hutan, tetap pasti yang lebih tahu kondisi lokasi di situ masyarakat setempat. Apa ada yang berbahaya, entah kayak tadi kita ke rawa-rawa kan, apa entah ada buaya di situ, kan yang lebih tahu pasti mereka. Makanya itu nggak bisa kita masuk tanpa koordinasi sama masyarakat setempat. Masuk lagi nih, Bang? Enggak. Memang harus muncul dia, Bang. Oh, muncul ya? Harus muncul. Karena nanti kan posisi apanya kita sandarkan di sini dia. Oh. Kalau ini nanti kita tata batas di sini, yang jelas ini warnanya putih. Dan bila suatu saat juga masyarakat di sini menganggap ini jadi wilayah hukum adat semua, tidak masalah, ada titik, ada kawasan hutan. Tapi kawasan hutan ini harus diusulkan dulu. Jadi kalau ini rumah-rumah tidak ada lagi lah yang di dalam kawasan. Negara kan berhak menjaga sebenarnya semua untuk kita juga, ya kan, wajib negara menjaga ini sebenarnya. Makanya nanti jadi diakui 3 jenis kawasan kan, APL, kawasan hak milik, hutan hak milik, hutan negara, sama hutan adat. Tapi semua proses dan mekanisme aturan harus proses. Ini akan jadi APL dengan hutan adat, tapi ingat beda APL dengan hutan hak milik. Artinya hutan adat dia tetap nanti kepemilikan berdasarkan adat, nggak bisa milik pribadi. Jangan salah kaprah lagi kita. Jadi rencana kan kita mau lakukan seperti tadi, apakah nanti masih mau dikumpulkan atau gimana? Kalau pada prinsipnya kan sekarang itu masyarakat kita lagi nggak sepaham sekarang posisinya karena permasalahan yang di sana, bahkan terus-terusan. Ini juga ada pembagian, kita katakan juga kadang-kadang nggak ikut masyarakat bagian. Lihat dulu posisinya, ada nggak dia, kalau nggak ada ya masuk. Itu posisinya sekarang. Ya mungkin kedepannya kan pasti ya mungkin lah seterusnya gitu kan. Karena masih panas nih. Di sini kan masih satu keturunan, kan gitu masih panas. Gimana baiknya lah biar jangan terlalu ini. Hari ini kita akan membahas yang diinformasikan di Simalungun, lokasi ini. Kita putuskan apabila ada hal-hal yang ditemukan di lapangan ataupun terjadi penolakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemancangan batas sementaranya. Dari hasil yang kami kerjakan pada saat di lapangan, dari 8 desa itu ada 3 desa yang nolak untuk dilaksanakan kegiatan definitif tata batas selanjutnya. Gak ada yang mau pas turun ke lapangan, gak ada yang mau. Bahkan kalau seketika jadi diukur, akan terancam seketika terjadi pengukuran di sana. Awas. Diancam. Jadi itu Pak, terima kasih. Kebetulan Pak, ya saya terus terang aja di sini Pak. Masyarakat saya ini lain dari yang lain Pak. Di sana ya bisa saya katakan banyak yang ngaku-ngaku Pak. Dan itu juga ada suatu jual belinya. Alangkah baiknya mungkin dapat duduk bersama antara Bapak Ibu Camat dengan kepala desa setempat sehingga permasalahan apa yang menjadi benang kusut di situ dapat segera diselesaikan. Kehutanan tidak membagi-bagi tanah, bukan, sama seperti lokasi ini. Dulu di kawasan hutan karena diminta oleh masyarakat ya untuk dikembalikan haknya, makanya dikeluarkan dari kawasan hutan. Jadi tidak ada istilah penyerahan Pak.
sama. Aja batuta, sama tiru batuta. Ay maju, ano may tatay? Tiru boy. Panay ko movie? Jadi mana? 250 meter naik. Oras lae sa pusada ro kanwa. Berapa sih? Ada setengah. Satu set. Tahu. Yang berapa nih, Bu? Proses unik itu ada satu desa itu desa mereka dikeluarkan, tapi memang karena latar belakang konflik puluhan tahun yang lalu dengan perusahaan, kecurigaan mereka itu cukup tinggi. Mereka pernah berkonflik sampai ada korban jiwa dengan pihak perusahaan. Jadi itu sampai sekarang ada traumatis gitu, cerita yang tetap terpelihara. Nah, bahwa tanah itu kita pernah berebut gitu. Wajar kalau mereka agak sedikit kecurigaannya tinggi gitu. Ya, dengan pihak kehutanan turun ini, Bang, dengan kerjasama dengan pemerintahan desa setempat, ya kita juga memang meyakinkan ke masyarakat kita. Dengan adanya program ini, Bang, pemasangan patok-patok ini kami puas. Jadi kami bisa juga menerangkan ke masyarakat nanti, oh ini boleh disertifikatkan, oh ini boleh diakte camatkan suratnya, kan begitu. Jadi legalitasnya jelas dah nanti kami ke depannya dengan adanya program ini, pemasangan patok ini. Ini kan kami pemerintahan desa, ini Kadus, saya sebagai sekdesnya kemarin Bang ini juga ada koordinasi dengan kita di kantor. Ya mudah-mudahan kalau untuk wilayah mangrove Sungai Merah ini sedikit banyak kita dengan Kadus 1 ini yang terutama wilayahnya memang mengetahui penuh letak di mana ini mangrove kita sampai mana, dan kalau dengan adanya ini turun bersama, Kadus juga bisa menjelaskan ke masyarakat. Inilah masyarakat yang ada di Jami Matahan ini ya sebagai perwakilan. Walaupun nanti itu penjelasan dari Bapak sudah jelas mengetahui. Kemarin yang kita laksanakan di lapangan batas pinggir yang berwarna hijau. Batas pinggir yang berwarna hijau. Kemarin bersama dengan bapak-bapak yang ikut ke lapangan, mulai dari sini kita kasih tanda kemarin sampai dengan ke sini. Itulah
Yang hijau itu semua, termasuk yang artis ini, merupakan kawasan hutan ke atas. Jadi di atas yang kita kasih kemarin tanda itulah kawasan hutan, ke bawahnya itulah areal penggunaan lain. Jadi sehingga pada saat ini belum seluruhnya apa yang diusulkan kemarin itu dapat diterima. Tetapi inilah dari pemukiman-pemukiman yang kami lihat dari sini tidak ada lagi dalam kawasan hutan, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada proses ini dapat diselesaikan. Itulah tujuan kami nanti yang akan ditunjukkan tanda batasnya di lapangan oleh Pak Samosir. Sudah 2 kali kami usulkan. Yang pertama kita usulkan ke mana dulu itu? Sini. Berbeda. Tahun 2018. Itu. Yang kedua kali langsung ke kehutanan. Gimana? Yang kehutanan iya kamu bilang. Ambil berkas pertinggalan. Ambil berkasnya dulu. Sudah mengetahui yang di materai kita ajukan itu. Ini jangan nanti dikira ini sekolah kepala desa dengan kehutanan. Jangan ada gitu nanti pembicaraan. Artinya nanti siapa yang melakukan perladangan di sini? Jelas, harus jelas orangnya siapa. Misalnya di sini si A, di sket tanahnya di sebelahnya siapa, di kirinya siapa, di belakangnya siapa, itu harus jelas. Itulah yang kami sampaikan yang sudah disurati oleh BPKH untuk dimasukkan dulu ke dalam peta indikatif. Di samping itu kami juga berharap pemerintah desa dan juga masyarakat dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan permohonan termasuk tadi orang per orang sehingga jelas apabila nanti ini dapat diakomodir, dapat diselesaikan, jelas tanah itu dikeluarkan dari kawasan hutan untuk siapa. Cuma yang kami pertanyakan Pak, mungkin ke depan karena penghasilan kami dari peternakan, pertanian, ya mohonlah dari warga desa Janti Matahan agar peternakan dan pertanian itu bisa untuk selanjutnya dibebaskanlah untuk milik warga. Kalau kisah permohonan kami itu dilepaskan aja itu semua dari kehutanan untuk masyarakat. Pak Samosir sudah bersedia dapat membantu karena mereka KPH 13 merupakan pengelola. Dalam hal nanti dibutuhkan pemetaan pada lokasi tadi yang sisa ini, itu dapat dibantu dari KPH 13. Jadi gimana? Udah sepakat semua kan? Sepakat. Yang jelas tadi dari pihak kehutanan sudah menyatakan walaupun itu masih terindikasi di kawasan, tetap bisa dikelola. Tapi ada aturan-aturannya. Nah kalau musuh di antara kita, nggak jelas. Biar lucu yang muda. Nanggo pala na hornok nai, buhay may digiyon ni pinahan nami, buhay may gabi pabulak ko pangulan ni hami, alanong nga turo bepo para ni upi, namula siya tanaw parserahan, na naing mga lulingulo, ibo na pasugik na. Alahami, jol matulin tardok, ilingkungan ni kehutanan na. Audak hami amang dakot si hami sa sitong na, ahado kehutanan nun. Tobak maraon na gusto kami ni hutaw-hutaon, batobak maraon. Halo, Rano. Posisi di mana sekarang? Posisi di mana sekarang? Saya di Samosir, Pak. Oh ya, kemarin saya dengar ada masalah di sana ya? Penolakan? Oh iya Pak, terkait dengan tata batas di kawasan hutan Adian Tinjauan dan juga di sekitar desa Partukona Ginjang, Pak. Iya. Itu alasan mereka menolak apa? Awalnya pada saat kita masuk ke dalam, ada sekumpulan masyarakat menghentikan kita untuk melakukan pekerjaan penataan batas. Iya. Dengan alasan areal itu adalah areal wilayah marga Sinaga. Oke. Mereka beralasan kenapa kita masuk tidak minta izin kepada mereka karena itu adalah wilayah mereka. Oke. Ya, jadi setelah itu kita dari tim melakukan semacam sosialisasi dan pembicaraan kepada masyarakat, menerangkan aturan-aturan yang terkait dengan kawasan hutan. Iya. Dan selanjutnya kita juga mengajak mereka supaya bertemu dengan tokoh ketua-ketua adatnya
kita jelaskan Pak terkait dengan aturan-aturan yang ada mengenai kawasan hutan dan pekerjaan kita melakukan tata batas kawasan hutan. Nah setelah itu kita berkumpul Pak kemarin di kantor kepala desa. Oke, kemarin kan ada saya info seperti itu. Kan rencana saya kan mau ke sana, mengejar ke lokasi langsung ke tim kalian. Tapi saya tiba-tiba harus ke Jakarta, ada rapat. Nah, Ranu bisa atasin ya? Sudah Pak, sudah siap Pak. Jadi dari yang kita lihat bahwa masyarakat memang agak sensitif terhadap tata batas kawasan hutan yang kita lakukan karena masyarakat beranggapan akan menghilangkan haknya terhadap area-area yang mereka sudah garap. Bahwa sampai saat ini masyarakat masih yang melakukan penggarapan di situ dan melakukan klaim di situ berharap itu dapat dikeluarkan dari kawasan hutan. Sejak kapan kawasan itu ada? Karena ini sekarang banyak pertanyaan semua ya, kok tiba-tiba menjadi kawasan hutan. Mungkin yang paling terkenal itu adalah SK44 dulu, tiba-tiba nomor SK44. Padahal sebenarnya kawasan hutan itu sudah lama, Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita cerita kronologi sejarah kawasan itu, ya itu sudah ada sejak pemerintahan Belanda, Bapak Ibu semuanya. Terbit Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Undang-Undang Kehutanan, ya, di situ ditegaskan kembali bahwa kawasan hutan harus ditunjuk oleh Menteri. Maka pada saat penyusunan Tata Ruang 2003 Provinsi Sumatera Utara, diminta kepada kabupaten untuk mengajukan ruangnya sendiri, ya. Tapi saat itu tidak terlalu diseriuskan, Bapak Ibu semua, sehingga apa yang ada yang di dalam TGHK tersebut kembali di dalam pola ruangnya hampir sama. Hanya beberapa lokasi yang mengajukan, ya, ada perubahan, tapi pada umumnya sama, sehingga tidak mengusulkan atau tidak mengusung lokasi-lokasi perkampungan masyarakat untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Ya, sehingga terbitlah SK 44, ya, tahun 2005. Barulah setelah itu permasalahan banyak muncul, Bapak Ibu semua, ya, di SK 44 mulai masif, ya, ada kawasan hutan masyarakat ditangkap, ya, sehingga SK 44 itu menjadi terkenal. Di desa kami Pak, banyak yang tidak sesuai dengan keadaan situasi yang ada, karena pada tahun 86 muncullah program PRONA untuk penerbitan sertifikat. Sekarang kawasan itu masuk ke dalam kawasan hutan. Bagaimana keabsahannya? Kenapa sekarang yang udah terbit pun menjadi masuk dalam kawasan hutan, Pak? Yang kami pertanyakan, apa acuan kami untuk melakukan inventarisasi di lapangan? Mohon nanti rencana strategis kami juga, kami tidak mau bersinggungan dengan hukum. Kami mau legal. Baik Pak Camat, kalau untuk lokasinya itu gunanya nanti yang coaching klinik, ya, coaching klinik nanti disampaikan aja. Ya, ini sudah mengatakan juga mereka tahu maksudnya di mana. Misalnya di Tora pun nanti arahannya ini akan evaluasi.
koya koyandu koya sayona kabao bau lepet karu samanu kami minglay bo muy malo teole sita malo to hai kiri lare ma Desa Matotonan itu terletak paling jauh dari kecamatan dan kebetulan kawasan Matotonan ini masuk bagian daripada kawasan Taman Nasional. Lalu kita selaku pemerintah menyampaikan bahwa ini bagian daripada pekerjaan Bapak kita. Tentu apa yang dikerjakan kita berharap betul untuk mendukung hasil pertanian masyarakat, perekonomian masyarakat kita, kegiatan masyarakat kita, kawasan pemukiman masyarakat kita. Lalu penyampaian kita kepala dusun, sampaikan kepada masyarakat, ini tugas Bapak kita yang ada peta. Kenapa itu kita sampaikan? Supaya masyarakat itu tidak banyak bertanya terkait dengan patok-patok yang dilakukan. Karena kita masyarakat sudah melakukan beberapa patok-patok yang mungkin tidak diketahui oleh dinas, tapi keinginan masyarakat itu supaya tidak menjadi konflik dari segi tanamannya, dari segi tanahnya. Semoga patok yang dilakukan ini tidak terhalang daripada pro dan ada yang kontra. Tentu lebih cepat lebih baik terkait dengan program patok mematok supaya masyarakat juga mengetahui betul apa sih inti daripada kegiatan yang dilakukan oleh dinas. Bebe lai bo moy kasama no naka toro ya no moy buya leka buya apa oi nulu nanu belai kai kere seluruh masyarakat khususnya Matotonan, masyarakat Matotonan itu sangat dihargai masalah hutan. Apalagi semua suku ini punya hutan. Tidak boleh kami masuk di tanah yang suku yang lain. Bisa mungkin ada yang kan kami kan awak tadi bagi tahu jos kayak gambaran. Ada cuman itu ada lah yang stafnya yang mungkin yang mandatnan untuk awak bisa kasih. Di hutan ini tentu ada roh hutan, roh orang yang punya hutan dulu. Sebab sekarang ada hutan saya kan, tapi bukan saya membeli. Nenek moyang saya dulu, nenek moyang saya kan tidak ada lagi, bapak saya tidak ada lagi. Tentu disitulah kami minta apa itu, izin kalau kami tumbang kayu. Jadi disitulah kehidupan kami. Toroya nogo mu toroya sui bobo ya desayo
Malah sampai di sini si kere ini yang menjaga. Daun-daun ini obat Pak. Benar. Jadi kami sakit itu, mohon maaf, makanya tersinggung sendiri para pertukaran. Kok tidak dirujuk? Si kere ini langsung bertindak. Mungkin dia seri daun, apa Tradisional. Tradisional. Ini nama seperti ini. Jajan minuman mendekati. Di sini nih, di bawah sungai ini. 60 meter kan? Kan 6 meter. Di bawah sungai ini. Pas pohon kelapa itu, Pak. Ya. Ini sangat enak. Halo. Oke. Nah, 59. Bawahnya TN tulisan 59. 59-nya Ibu, Bu. Ini Bang? Iya, bawah. Oh, ini apa itu sekarang? Yang lain? Udah ada tak urun jalur sini lagi ya? Enggak. Iya. Enggak kan? Udah di kampung lagi situ. Nah. Kemarin tuh ini. Akhirnya tukang masalah. Minta ikap dong. Labon babi Bu. Jalur transportasi babi. Mana masih atau dia kawan? Ini. Bisa dapat. Dapat daun pakai daunnya. Karena kertas nasinya ketinggalan. Gak dihitung kan? Gak dihitung belum. Kalau dihitung kan ada udah cukup nasi. Nih, lauk apa nasi? Lima Bang. Oh, telurnya enggak nasi. Ada duit tak? Ini ada telur ini. Bapak ini coba itu. Iya, Sar. Yang uang harian Bapak Camat ini mana? Dan hari ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Camat ya, terkait dengan lokasi-lokasi yang dimaksud, dan perlu kami sampaikan ini tugas akhir kita ya Pak Camat dalam satu rangkaian kegiatan terbatas, mulai dari trek batas, hasil pembahasan dan semacam batas sementara, dan hari ini adalah tidak lagi yang terakhir ya untuk penandatangan berita acara hasilnya. Apa yang bisa kita bantu untuk pengembangan desa itu, pemukimannya gitu Pak? Kalau ini kita tekan selesai nih, tahun besok lagi kita bahas. Sementara kita di sini belum lahir, desa itu udah ada. Itu kan, kasihan juga. Ini saran kami ini dari selaku camat di sana ya. Sebenarnya saya bingung Pak Camat. Iya. Seharian full saya di situ menjelaskan, seharian full. Iya. Ganti orangnya saya jelaskan lagi, ganti orang saya jelaskan lagi. Kalau sudah oke, ya, udah usah lagi aja bicara lagi, kita eksekusi aja langsung. Kan kalau dia diskusi lagi nanti, usah lagi. Iya. Coba gini aja lah, coba kamu paparkan dulu seperti apa yang akan kita lakukan, karena saya juga mungkin belum nalar kali, sehingga bisa saya jelaskan ke mereka, ke desa itu. Mereka bertanya, jarak dari rumah kami ke dengan SM-nya berapa meter Pak? Variatif Pak, ada yang 2 meter, ada yang 5 meter, ada yang 10 meter, tapi ada juga yang 80 meter. Contoh, yang wakaf itu Pak, itu 80 meter Pak, dari rumah. Jadi saya boleh katakan titiknya itu ada 40 meter, nanti letaknya di tengah, paling ujung, yang penting kampungnya dikeluarin. Tapi kampungnya dikeluarin kayak gitu dulu Pak. Karena Pak, saya udah foto pajaknya segini Pak.
pajaknya itu segini Pak, PBB-nya. Jadi tidak mungkin dong PBB dalam kawasan Pak. Harusnya itu dalam APL seperti itu. Iya, kayaknya mahal kali itu mangrove, tapi kapan nih majunya kita? Ya kan? Nyapuk aja di situ, seolah-olah itu barang berharga, tapi dong masyarakat pesisir ini susah semua. Ya kan, macam mahal kali nih. Walaupun itu bukan kita punya, bukan mau kita miliki. Kita cerita undang-undang, aturan, regulasi, tapi rakyat di sana susah loh. Yang untuk mengeluarkan izin ini harus betul-betul memperhatikan hak-hak yang ada di sana. Walaupun mereka memang statusnya nggak kuat, tapi kan mereka yang harus mengajukan. Bukan orang lain yang mengambil lokasi dia. Yang gitu. Silau Kahayan sama Raya Kahayan. Dan itu kemarin kan sama sekali kita nggak bisa masuk. Dan itu harus kita virtualkan. Makanya Bapak Ibu coba saya undang kemari, itu divirtualkan, nanti kami jelaskan di berita acara itu akan diselesaikan dengan mekanisme yang lain. Padahal sebenarnya kalau nggak ditolak itu bisa lebih diselesaikan. Antara saya sampaikan Bapak Angkat atau LSM yang mengakomodir keinginan masyarakat terkait dengan pembentukan MAH tidak bisa sinkron maksud dan tujuannya dengan pembentukan MAH. Jadi itu sudah saya sampaikan juga di forum di Pemkab supaya jangan lagi APL konsepnya tetap APL itu jangan lagi diajukan untuk area masyarakat rumah. Nah, ini yang belum sinkron Pak di tingkat birokrasi dengan masyarakat Pak. Kemudian juga ada SD kita terbelah dua Pak. Kayak di belakangnya masuk kawasan, depannya. Tapi udah terselesaikan alhamdulillah. Terima kasih Pak. Nah, ini kita akan mengecek ke lapangan sejauh mana kampung yang ada, dan teman-teman sudah melakukan tata batas ini sekaligus saya mau melihat hasil dari pemasangan palang batas yang mereka lakukan. Iya, bisa. Oke. Paling saya nanti paling lama setengah jam udah nyampe ini. Kami udah masuk lokasi ya. Ya, biar makan dulu orang abang sini. Ini Sudah. orang Pak Hendra juga baru mau nyampe nih. Sudah baru makan. Terima kasih. Nanti saya sudah sampai kepada Pemkab, kalau dari APBD silakan saja. Kalau dari kami mungkin ada dari APB-nya, kami akan segera menentukan. Dan itu cara-caranya Pak bagaimana menyelesaikan. Jadi walaupun nanti tidak bisa semuanya, ya syukur teman-teman sudah menyampaikan dan di masyarakat tidak ada konflik ya, masyarakat bisa menerima. Paling tidak apa yang bisa diselesaikan dulu itu dulu kita selesaikan. Oleh karena itu kami masyarakat Desa Ketujurung berterima kasihlah kepada pemerintah dan kehutanan. Kalau bisa Pak, tambahilah eksekutifnya. Ini juga masuk ya? Iya, masuk. Itu buru segini kan? Iya. Pak Gadis, saya ke sana ya. Iya Pak. Terima kasih ya. Makasih Pak. Makasih. Ya Pak.
Oh ini awalnya sini ya? Iya Pak. Ini di rumah lagi ya? Iya. Ini rumah. Yang di sini rumahnya masuk tuh? Dia di sebelah sini aja, tidak kelihatan memang dari atas. Jangan khawatir. Dawa jambai mana dawa jambai gamai dolang dau tuna dau jarang ono matwai fotu se ono matwai sifa khye Baik. Baik sayang. Jam berapa di sana? Jam berapa dalam? Jam 10 pagi? Oke, baik. Tujuan KLHK itu ya, kami ya, jangan sampai ada penguasaan tanah dalam kawasan itu dilakukan secara ilegal. Yakinlah kami bukan mau merebut tanah, kami hanya memastikan bahwa kawasan itu ada di lapangan agar hutan yang masih ada tersebut bisa terjaga dan pihak-pihak lainnya sudah lebih berhati-hati dalam melakukan illegal logging di lapangan. Tau bato wai mana tato na anau gele awa ai